Oke, halo semuanya. Perkenalkan kembali Diva dari Akpro IMTK 2021. Kali ini akan membahas kembali soal kimia organik mengenai sintesis asam amino. Jadi materi asam amino ini masuk ke salah satu materi di biomolekul atau biopolimer. Asam amino, protein, dan enzim masuk ke materi ini. Kita langsung saja lihat soal nomor pertama. Oh ya, sebelum masuk ke soal pertama, ini sedikit rangkuman mengenai sintesis asam alfa amino atau alpha amino acid dengan metode Helfgott-Zielinski dan Thalimid method gitu ya. Jadi tahapannya ada dua. Yang pertama, dari asam karboksilat akan terbentuk asam alfa bromo yang dihasilkan melalui brominasi. Lalu setelah brominasi itu akan terjadi perpindahan dari gugus Br dari bromo itu sendiri, ya dia akan berpindah digantikan oleh amonia sehingga namanya akan menjadi asam amino. Makanya ini bisa dibilang sintesis asam amino dari karboksilat. Jadi tahapannya cuma 2. Oke, tanpa lama-lama lagi kita coba langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, bagaimana membuat asam alfa amino berikut dari asam karboksilat. Jadi kita diminta untuk membuat asam amino berupa fenilalanin dan valin dari asam karboksilat. Ini kita langsung aja jawab. Yang pertama itu fenilalanin. Jadi kita diminta untuk membuat fenilalanin dari asam karboksilat. Gimana caranya? Oke, sebelum kita ingat dulu kalau fenilalanin, kan ini ada gugus fenil, otomatis dia bentuknya benzen gitu ya. Jadi fenilalanin itu kalau kita gambar bentuknya seperti ini. Ini gugus fenilnya, terus CH2, CH, COOH, dan gugus anilin. Ini NH2. Oke, nah gimana caranya kita bikin ini dari asam karboksilat? Ya udah, kita ambil aja satu asam karboksilat yang ininya itu karbon ada 3 gitu ya, ada 3 karbon. Ya udah, ini kita gambar dulu, ada 3 karbon, COOH. Kita tinggal isi, ini CH2, ini CH2. Ini kita beri nama asam 3 fenil propanoat. Oke, di sini harus paham dulu kenapa kita ambil asam karboksilat ini, karena sekali lagi fenilalanin itu kan bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dia ada 3 atom karbon yang terikat ke gugus fenil. Jadi artinya karena ada 3, di sini juga otomatis kita ambil asam karboksilat yang dia berikatannya itu dengan 3 atom karbon, yaitu propanoat. Nah, dari sini seperti yang disebutkan di rangkuman sebelumnya, kalau kita akan melalui suatu proses yang namanya brominasi. Oke, jadi ini akan step pertama, brominasi. Nah, brominasi itu ini asam karboksilat direaksikan dengan Br2 dan H2O. Oke, sehingga ini akan menghasilkan gambar molekul seperti ini. Ini CH2, ini CH, masih COOH, tapi di sini akan terbentuk Br. Jadi Br masuk ke sini, sehingga ikatan dengan H-nya lepas, digantikan dengan ikatan dengan Br. Nah, langkah kedua, di sini perpindahan Br oleh amonia, sehingga membentuk asam amino. Udah kita tulis lagi, ini step kedua, Br ditukar menjadi NH3. Oke, jadi otomatis ini direaksikan dengan NH3. Nah, karena dia direaksikan dengan NH3, maka otomatis ya udah kan dibilang perpindahan Br.
Ya udah, artinya cuma BR doang kan yang berpindah. Nanti bentuknya masih sama, CH2, CH, COOH, BR diganti dengan NH2. Kenapa nggak NH3 gitu? Nah, karena kan dia masuknya NH3, terus kenapa nggak NH3? Nggak bisa, karena kita kan ingat N itu cuma bisa mengikat 3. Dia punya 3 tangan. Ya udah, ini udah dipakai hanya 2, dia berikatan dengan C, otomatis udah habis gitu kan tangannya. Dan gugusan alanin ya NH2. Jadi namanya fenilalanin. Ini sama dengan yang kita inginkan. Fenilalanin. Oke, ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, kita diminta untuk membuat valin dari asam karboksilat. Oke, valin. Kita ingat dulu kalau valin itu bentuknya, kita masuk ke pen. Oke. Valin itu rumusnya seperti ini ya. CH3, CH, ini berikatan dengan, dan ini dengan NH2. Oke, jadi ini berbeda dengan soal sebelumnya. Kalau di valin ini gak ada turunan benzena gitu. Jadi dia benar-benar cuma rantai karbon lurus dan bercabang gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat dia memiliki rantai utamanya gitu ya, terdiri dari 4 atom karbon ya kan, ada 4. Otomatis kita juga memerlukan asam karboksilat yang 4. 4 itu artinya butanoat. Nah, karena butanoat, udah kita gambar dulu 4. 3, 4 gitu, oke. Tapi ini kan asam karboksilat, otomatis dia ditambahkan dengan COH. Nah, karena gambarnya seperti ini, kita harus ingat ke bentuk yang kita inginkan gitu, yang molekul valin. Di sini ada metil, ada CH3, otomatis kita tambahkan juga di sini di nomor 3. Ini ada CH3. Ya udah, kita tinggal lengkapin hanya, oke, ini CH3, ini CH, ini CH2. Nah, asam karboksilat ini kita beri nama asam 3 metil butanoat. Oke, stepnya sama seperti yang sebelumnya, ini melalui brominasi dan pertukaran BR menjadi amonia. Yaudah, kita tulis lagi. Step pertama dengan BR2 dan H2O. Step pertama kita beri nama brominasi. Nah, karena brominasi, otomatis ada yang dilepas itu ya. Jadi karena dia memegang metil, otomatis yang dilepas di nomor 2. Artinya CH3, CH masih memegang metil, CH2 ini hanya lepas, dia memegang BR. Oke, masuk ke step terakhir, yaitu pertukaran BR dengan amonia. Otomatis di sini ada NH3. Ganti warna lagi. Oke. CH3, CH berkaitan dengan metil. Lalu ada CH lagi, BR diganti dengan NH2. COOH. Oke. Yang ini udah sesuai sama yang kita inginkan, yaitu valin. Jadi metode sintesis asam amino ini cukup sederhana, tapi tidak bisa dipakai untuk semua asam amino ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu, dan ini salah satu metode sintesis yang sederhana. Oke, jadi untuk soal berikutnya,
Ini tidak mengenai sintesis asam amino, tapi mengenai klasifikasi enzim. Karena enzim ini juga masuk ke bab yang sama dari asam amino, protein, dan enzim. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, enzim kan salah satu protein. Di enzim sendiri itu terbagi lagi menjadi 6 golongan. Terbagi menjadi 6 golongan. Ini berdasarkan jenis reaksi yang dikatalis. Jadi kan enzim itu katalisator. Jadi kita membagi dia menjadi beberapa golongan, menjadi 6 golongan berdasarkan jenis reaksi apa yang dia katalis gitu. Nah, ini yang pertama ada oksidoreduktase. Ini mengkatalis reaksi reduksi oksidasi, seperti namanya kan, oksidoreduktase. Oke. Kalau transferase, seperti namanya transfer, artinya dia berperan untuk memindahkan gugus fungsional. Yang ketiga ada hidrolase. Dari kata hidro, muncul kata hidrolisis. Jadi hidrolase ini adalah enzim yang menyebabkan terjadi hidrolisis. Nah, berikutnya adalah liase. Oke. Liase ini berarti pengurangan gugus untuk membentuk ikatan perangkap. Ini kata kuncinya, ada ikatan rangkap, ikatan C dengan O, C dengan C, atau C dengan N. Dan yang kelima adalah isomerase. Jadi ini reaksi penyusunan kembali gugus fungsional atau isomerisasi. Yang terakhir adalah enzim ligase. Golongan ligase, jadi dia membentuk ikatan yang berpasangan dengan hidrolisis ATP, atau kita juga bisa bilang dengan penggabungan 2 molekul. Nah, ketika kita sudah mengerti gitu ya, 6 golongan enzim ini kita bisa mempermudah ingatan lagi dengan tabel berikut ya. Jadi ini klasifikasi namanya. Jadi nggak semua enzim berakhiran ini, tapi bisa mempermudah kita mengingat enzim apa yang masuk golongan-golongan berikut gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita masuk ke contoh soal. Nomor 2 ya, termasuk golongan apakah enzim berikut? A. Pirufat dekarboksilase, B. Chymotrypsin, dan C. Alkohol dehidrogenase. Jadi kalau yang nomor 1, pirufat dekarboksilase, ini dari namanya aja udah ketahuan gitu ya. Dekarboksilase kita lihat di sini, dia masuk ke golongan liase. Ya udah, artinya pirufat dekarboksilase ini masuk ke golongan liase. Tapi alasan lebih panjangnya karena enzim ini dia menyebabkan hilangnya ikatan CO2. Jadi reaksi dengan enzim pirufat dekarboksilase akan menyebabkan hilangnya CO2. Di sini pengertian liase pengurangan gugus untuk membentuk ikatan rangkap. Ikatannya CO, CC, dan CN. Oke, ini ikatan CO. Dia hilang gugusnya, otomatis dia masuk ke liase. Oke, berikutnya adalah chymotrypsin. Nah, chymotrypsin ini kita golongkan sebagai, dari namanya ya, chymotrypsin gitu. Chymotrypsin itu nggak bisa nih, nggak ada nih tripsin, chemo, nggak ada kan. Nah, jadi kita ingat kembali chymotrypsin ini berfungsi untuk apa. Jadi chymotrypsin itu enzim yang berfungsi untuk memutus ikatan amida. Memutus ikatan amida melalui hidrolisis. Nah, jadi udah dapat kan kata kuncinya hidrolisis. Jadi otomatis chymotrypsin adalah
enzim hidrolase. Kita lihat lagi, hidrolase menyebabkan reaksi hidrolisis. Oke, sama ya. Yang terakhir, alkohol dehidrogenase. Nah, ini juga cukup gampang, sama seperti yang pertama. Dehidrogenase, ini kita ingat lagi namanya. Dehidrogenase itu masuk ke golongan oksidoreduktase. Tapi kenapa dia masuk ke oksidoreduktase? Alasannya, karena enzim ini akan mengoksidasi alkohol menjadi aldehid. Nah, kalau ada kata mengoksidasi, otomatis ini akan terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Oke? Nah, kata kuncinya otomatis ke oksidoreduktase. Oke? Kita lihat pengertiannya, oksidoreduktase mengkatalis dengan reaksi reduksi oksidasi. Oke, artinya sesuai dengan fungsi dari enzim. Nah, sekian tentang pembahasan soal sintesis asam amino dan enzim pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.